Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas terkait apa itu teori psikososial dari Erik Erikson. Namun sebelum itu, kita simak dulu yuk penjelasan tentang perkembangan itu sendiri. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif pada individu, meliputi proses biologis, kognitif, dan sosioemosional, serta terjadi karena adanya kematangan dan pengalaman pada individu tersebut. Faktanya, sikap, pola perilaku, maupun kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan selama usia dini akan ikut menentukan bagaimana keberhasilan individu dalam beradaptasi dengan kehidupannya kelak, yakni ketika ia tumbuh lebih dewasa. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu teori perkembangan kepribadian, teori psikososial. Pada teori psikososial, Erikson membagi perkembangan kepribadian individu ke dalam 8 tahap perkembangan. Menurutnya, perkembangan kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis atau genetik saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan di sekitarnya, yang mana hal tersebut berlaku selama seumur hidup. Di setiap tahap perkembangan, individu akan menghadapi kebutuhan yang berbeda. Individu akan selalu menemui orang-orang dan lingkungan baru yang nantinya dapat memengaruhi perilaku dan perkembangannya. Apa aja sih tahap perkembangan kepribadian menurut Erikson? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Tahap pertama, trust versus mistrust. Tahap ini dialami pada awal masa kehidupan. Ketika kita masih bayi, selalu timbul pertanyaan, apakah kita dapat mempercayai dunia atau tidak? Bayi akan bertanya-tanya, apakah dunia itu aman untuk kita? Kunci perkembangan pada tahap ini terletak pada ibu, di mana pada tahap ini bayi memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan, buang air, dan lain-lain yang hanya bisa dipenuhi dengan bantuan orang lain. Oleh karena itu, jika ibu bayi merespon kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan konsisten serta memberikan cinta dan kasih sayang, maka sikap trust akan lebih berkembang di atas mistrust. Tahap 2, autonomy versus shame and doubt. Tahap ini dialami oleh balita pada usia 2 hingga 4 tahun. Di awal masa kanak-kanak, anak mulai mencoba hal-hal baru dan mulai menyadari bagian-bagian tubuh mereka. Anak juga akan bertanya-tanya, is it okay to be me? Di sini, ketika anak sudah dapat menyadari diri mereka sendiri, maka anak akan dengan mudah mengembangkan kepercayaan diri. Nah, jika anak tidak berhasil mengembangkan kepercayaan diri, yang terjadi adalah anak akan mengembangkan rasa malu dan ragu pada dirinya sendiri. Kedua orang tua menjadi figur yang penting pada perkembangan di tahap ini. Tahap ketiga, initiative versus cruelty. Tahap ini dialami oleh anak usia prasekolah, yaitu 4 hingga 5 tahun. Pada tahap prasekolah ini, anak mulai memiliki inisiatif untuk melakukan hal-hal baru dan juga mulai mempelajari bagaimana hal-hal kecil bisa terjadi. Seperti mulai bertanya-tanya, kenapa ya benda ini akan berbunyi jika aku jatuhkan? Hal-hal dasar seperti itulah yang akan mendorong anak bertanya, apakah tidak apa-apa jika saya melakukan hal itu? Pada tahap ini, anak lebih membutuhkan support dan dorongan untuk mencoba dan melakukan hal-hal baru tersebut. Apabila anak mendapatkan support yang tepat, maka anak bisa mengikuti minat mereka. Namun, apabila anak tidak mendapat dukungan serta dianggap tidak dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, maka anak akan cenderung mengembangkan perasaan bersalah pada dirinya. Tahap keempat, industry versus inferiority. Tahap ini dialami oleh anak usia 5 hingga 12 tahun. Di tahap ini, anak mulai menemukan minatnya sendiri dan menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Pada tahap ini, anak juga mulai mengembangkan pada penguasaan pengetahuan dan kemampuan intelektual, sehingga anak memiliki pemahaman yang lebih baik. Jika anak mendapat penerimaan dari sekitar terhadap apa yang dilakukan, maka anak akan menjadi pribadi yang mudah bergaul. Namun sebaliknya, jika anak mendapat terlalu banyak feedback negatif, maka anak akan lebih mudah merasa inferior dan cenderung mengembangkan perasaan tidak mampu. Pada tahap ini, anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan seperti teman sebaya dan guru. Tahap kelima, identity versus role confusion. Tahap ini berlangsung pada usia remaja yakni 12 hingga 21 tahun. Selama tahap ini, remaja mulai menyadari bahwa mereka memiliki peran sosial yang berbeda. Seperti kita menyadari bahwa diri kita sekarang sebagai pelajar, sebagai anak-anak, sebagai laki-laki, maupun sebagai perempuan. Pada tahap ini, tak jarang juga remaja mengalami krisis identitas. Jika orang tua mengizinkan remaja untuk mengeksplor dunia dan menguasai mereka dengan tepat, maka remaja akan lebih mudah menemukan jati diri mereka. Namun, apabila remaja terlalu dihambat, seperti orang tua yang terlalu strict agar sesuai dengan pemikiran mereka, maka remaja akan mengalami kebingungan peran terhadap diri mereka sendiri.
Tahap keenam, intimacy versus isolation. Ketika masa dewasa awal, individu perlahan dapat memahami siapa diri mereka. Tahap ini dimulai dari usia 21 hingga 39 tahun, atau biasa disebut young adulthood. Pada tahap ini, fokusnya orang dewasa awal yakni pada pasangannya, yaitu mulai membangun komitmen dan keintiman, seperti bersedia untuk berbagi dan saling mengatur serta merencanakan berbagai hal yang penting untuk menjalani kehidupan bersama. Namun ketika pasangan tersebut gagal dalam mencapai keintiman, maka akan terjadi isolasi. Tahap ketujuh, generativity versus stagnation. Tahap ini dialami oleh individu berusia 40 hingga 65 tahun. Ketika individu mencapai usia tersebut, maka individu akan berfokus pada generativitas. Seperti misalnya, individu akan cenderung berfokus pada kehidupan rumah tangga dan rekan kerja mereka. Pada tahap ini, orang dewasa mulai memikirkan untuk keturunan dan akan lebih peduli terhadap pasangan dan anak-anaknya. Ketika yang terjadi malah sebaliknya, orang dewasa lebih memikirkan diri sendiri, maka hal ini akan menimbulkan stagnasi. Tahap ke-8, integrity versus despair. Tahap yang terakhir ini dialami oleh individu pada usia 65 tahun ke atas. Tahap ini biasanya dipandang sebagai salah satu kemunduran. Hal ini ditandai dengan kehilangan banyak hal, seperti kehilangan kekuatan fisik, pekerjaan, penghasilan, dan seiring berjalannya waktu juga akan kehilangan pasangan, saudara, serta teman. Pada tahap ini, individu akan cenderung merenungkan hal-hal seperti, sudahkah saya melalui kehidupan dengan tepat? Lalu kemudian, menurut Crane, apabila individu dapat menerima kekurangan dan kesalahan mereka di masa lalu, maka individu tersebut akan lebih mudah menjadi pribadi yang bijaksana. Namun sebaliknya, apabila individu merasa tidak puas dengan kehidupan yang telah dilalui, maka ia akan lebih mudah menyesali dan putus asa terhadap hidupnya sendiri. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan dari kami mengenai 8 tahapan teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Thank you for watching and see you!